Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Vespa sejuta saudara. Kita ketemu lagi dengan Jiwo Skuter. Kali ini kita mau merakit mesin Vespa VBB tahun 64. Nah, ini bodinya dari sini belakang. Nah, kita mau merakit ini. Kemarin sealnya itu bocor karena lama jarang dipakai dan umur sealnya itu sudah lebih dari 10 tahun, jadinya sudah keras, makanya seal itu bocor dan olinya masuk ke dalam mesin ikut terbakar. Oke bro, langsung aja kita tutorial ya cara atau tahapan merakit mesin ya. Nah, kali ini mulai pasang sealnya dulu ya kawan-kawan. Kalian bisa belanja. Nah, ini sealnya untuk super sprint yang tahun pakai asper kecil. Nah, itu sealnya bentuknya seperti ini ya. Kedua, ini yang sebelah magnet, untuk yang sebelah kopling, dan yang bentuknya seperti ini untuk yang sebelah magnet. Nah, kasih sedikit saja supaya untuk ini ya, supaya nanti tidak bocor. fungsinya untuk apa bro kok dilem tuh? Ya, ini selain untuk merekatkan, terus fungsi lainnya ini ya untuk antisipasi supaya tidak bocor. Oh ya. Jadi kalau kita nggak pakai lem kan nanti takutnya mungkin rembes terkena ya, kompresi, bisa rembes atau bocor ya. Jadi kita pakai lem tipis saja supaya merekam. Di bagian seal ini ada cowaan ya kawan-kawan. Nah, cowaan itu tepatnya ada di sebelah ini ya. Ini lubang untuk masuk melumasi laher ya. Jadi ini jangan sampai pasangnya ini harus diperhatikan, diluruskan dengan lubang yang ada di depan sini ya kawan-kawan. Ya, ini tidak boleh kebalik ya. Posisinya seperti ini kan kawan ya, untuk memasangnya ya. Jadi dipastikan jangan sampai terbalik. Nanti kalau terbalik ini tergesek oleh kruk as, akhirnya menyebabkan sealnya rusak dan bocor. Aus malah. Ya. Nah, jadi kita harus memasangnya harus teliti ya kawan-kawan. Nah, kita supaya ini pas, kita pasang sekalian lakernya. Laker. Ya, laker askrupnya kita pasang. Setelah itu pasang laker. Nah, kita ini ya, ketuknya itu merata ya kawan-kawan, jangan satu sisi aja yang diketuk ya. Harus dirata dan berurutan ya, nggak asal Ya. ketok gitu ya. Fungsinya biar merapat. Nah, kita lihat dulu untuk di bagian belakang ya. Takutnya kalau kawan-kawan tidak diperiksa dulu, nanti takutnya ini rumah kancingnya ini bisa jebol ya. Karena ini terbuat dari aluminium, jadi rawan sekali kalau kita mukulnya itu terlalu kencang, ini bisa menyebabkan jebol ya. Nah, kita periksa, kalau masih belum rapat kita ketok lagi ya.
Nah, kalau sudah rapat, nah kita lihat posisinya ini harus ini ya, mepet dengan kancingnya. Nah, sudah tepat. Jadi soalnya kalau tidak rata itu menyebabkan posisi krek asnya itu tidak balan atau tidak lurus ya. Nah, ini harus kita pasangnya dengan tepat. Bisa mungkin tepat ya, nggak goyang, nggak gesek. Ya, jadi tidak goyang, tidak gesek. Oke, tadi udah 2 item kita pasang. Sekarang kita lanjut ke, Nah, kita ini ya, masukkan kruk as. Nah, karena ini kemarin kita hanya ganti seal as kruknya, jadi kita tidak membongkar ini ya, sekernya juga ya. Kita tinggal masang ya. Jangan sampai terbalik ya kawan-kawan, karena ini bentuknya juga beda. Tentunya untuk yang panjang ini untuk bagian magnet, untuk yang pendek ini untuk bagian kopling ya. Untuk lakernya kanan kiri itu sama ya kawan-kawan. Jadi pemasang terbalik ini bisa masuk, tetapi tidak tepat kalau memasangnya terbalik ya, tempatnya udah beda. Nah, ini untuk lebih aman waktu memasang kruk as, tempat sealnya ini kita kasih oli dikit ya kawan, biar nanti tidak seret ataupun tidak melukai dari seal kruk asnya. Nah, pastikan sudah masuk tepat di dalam tempatnya ya. Nah, ini masih kurang dikit, kita ketok lagi. Nah, ini sudah masuk, sudah rata. Nah, kita sudah masuk pasang kruk asnya. Nah, kita lanjut untuk pasang gigi susun atau gigi borobudurnya. Nah, kita pasang gigi borobudurnya ini. Ini kan ada laker bambu atau roces. Nah, kita pasangnya kita kasih ini ya, grease atau stand pad ya, untuk menempelkan. Nah, untuk laker bambu atau rocesnya ini jumlahnya ada 23 kawan-kawan. Jadi kawan-kawan jangan sampai
kurang ya untuk masang ini ya. Jumlahnya ada 23. Nah, kita pasang satu persatu di bagian ini tempatnya. Oh ya kawan-kawan, ini bukan bermaksud untuk ini ya, untuk menggurui atau sok pintar, bukan suhu, tapi kita hanya pengen berbagi pengalaman supaya nanti kawan-kawan yang mungkin mau bongkar pasang mesin Vespa-nya itu bisa melihat video ini, bisa menambah wawasan dan menambah pengetahuan untuk kawan-kawan yang lain. Sangat vital gitu ya. Ya, ini untuk ini ya, kalau misalkan kurang itu bisa menyebabkan ini ya, gigi Borobudur ini oleng. Jadi kalau oleng nanti bisa bergesekan dengan ini blok mesin dan itu menyebabkan suaranya menjadi berisik. Nah, pastikan ini tidak sampai kurang ya kawan-kawan. Pastikan ini jumlahnya sesuai. Nah, ini kita masukkan. Nah, kita ada di tempatnya sini, baru kita dorong pelan-pelan untuk ini ya, supaya nanti tidak ada yang terlepas. Jadi kalau terlepas menyebabkan kurang dan ini bisa oleng ya. Nah, setelah ini kita pasang mur gigi susun. Mur gigi susun ini ada kancingnya ya. Kancingnya ini ada di luar dan ada ini ya, pengait di dalamnya ya, bentuknya seperti ini. Ini untuk ring gigi susun. Ini masuk ke dalam as dan ini nanti yang di luar ini untuk mengancing supaya murnya tidak mudah kendor. Nah, ini kita pasang. Nah, ini kita kencangkan murnya pakai kunci 14 ya. Pakai kunci 14. Harus kuat ya ini kawan-kawan, supaya tidak mudah kendor. Jangan lupa pengaitnya, kancingnya ini dipasang. Nah, ini sudah masuk, sudah selesai untuk masang. Dan selanjutnya kita bisa pasang untuk ini ya, gigi primer atau transmisi yang lawan dari gigi Borobudur atau gigi susun.
Itu ada berapa gigi? Ini ada 4 ya untuk Vespa yang 150, yang 200 cc itu ada 4 percepatan atau 4 speed. Untuk yang Vespa VBB itu memiliki ciri tersendiri untuk ketebalan di gigi primernya ini ya. Jadi lebih tipis kawan-kawan dibandingkan dengan Vespa Super, Sprint, PX, PS, Excel. Ini ketebalannya ini lebih tipis. Nah, giginya juga kecil-kecil ya. Nah, pastikan ini sudah aman. Kita masukkan untuk gigi. Nah, ini sudah masuk. Nah, sekarang ini sudah masuk. Kita pasang yang sebelahnya untuk memasang ini ya kawan-kawan. Kita pasang yang nih seal crack as yang bagian kanan. Seal crack as bagian kanan. Nah, ini kita kasih lem juga. Biar kuat dan nggak ngopes ya. Ya, biar kuat, tidak rembes dan bocor. Kita press pakai laker ya kawan-kawan. Pastikan masuk, jangan sampai ini ya, jangan sampai miring. Nggih. Sedikit lagi. Kurang sedikit.
Nah, ini sudah masuk ya kawan-kawan. Ini sudah masuk ke dalam lubangnya dan kita pasang untuk ini ya, starter. Kita ganti dulu untuk sealnya. Kita ganti seal O-ring ini biar nanti starternya tidak bocor.